Selama lebih dari 200 tahun, gereja Katolik di Irlandia menahan para wanita di tempat suaka bernama Magdalena Laundries. Mereka menahan wanita penghibur, anak yatim, wanita gila, dan wanita hamil di luar nikah. Di tahun 1560, dua pendeta dikirim ke Magdalena untuk merekam investigasi mereka atas laporan adanya suatu keajaiban yang terjadi di Magdalena. Adegan langsung disuguhkan kepada John, seorang pendeta sekaligus dia juga yang merekam selama investigasi itu berlangsung. Di sana, justru mereka malah menemukan banyak kengerian yang terjadi di biara tersebut. Adegan dalam film memutar kembali dari hasil rekaman yang berhasil direkam oleh pendeta John. Jadi, Thomas Riley dan John ini ditugaskan oleh Vatikan untuk menginvestigasi adanya keanehan yang terjadi di biara Magdalena, di mana menurut informasi adanya sebuah keajaiban, yaitu patung Bunda Maria yang ada di sana tiba-tiba meneteskan air mata darah. Informasi tersebut diperkuat dengan sebuah foto yang menampilkan saat patungnya mengeluarkan darah. Selain foto, ada sebuah surat yang meminta agar pihak Vatikan untuk menyelidikinya. Tapi tidak diketahui surat tersebut dikirim atas nama siapa. Setelah mempersiapkan semua dan kamera sudah disiapkan, Thomas dan John pun mulai dengan investigasinya. Diawali, Thomas terlebih dahulu menemui kepala biarawati. Thomas menceritakan soal informasi yang dia dapatkan tentang patung Bunda Maria meneteskan air mata darah. Namun ternyata kepala biarawati sendiri tidak tahu soal adanya keajaiban tersebut. Kepala biarawati malah berkata mungkin Father Thomas tertipu dengan berita bohong itu. Semua itu tidak membuat Thomas langsung memberhentikan penyelidikannya. Dia akan tetap melanjutkan sampai dia menyelidiki semua pasien. Dan bila perlu, Thomas juga akan memeriksa semua biarawati yang ada di sini. Setelah menemui kepala biara, Thomas lalu memeriksa patung-patung yang ada di sana. Sulit memang untuk Thomas mencari bukti nyata yang bisa dilihat oleh dia sendiri secara langsung. Thomas butuh penelitian secara ilmiah penyebab patungnya mengeluarkan darah. Secara diam-diam, John mencoba untuk bertanya kepada salah satu pasien yang ada di biara, menanyakan apakah dia tahu soal adanya keajaiban itu. Para pasien sendiri tidak tahu, bahkan mereka baru mendengar kabar tersebut. Karena selama ini para pasien dilarang masuk chapel atau tempat suci untuk beribadah. Para pasien hanya ditugaskan untuk bekerja seharian penuh. Dan terungkaplah fakta bahwa sebenarnya mereka, para wanita ditahan di sini, bukan sebagai pasien, tapi mereka adalah tawanan yang ditahan atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ini seperti sebuah hukuman untuk para tahanan. Bahkan tak jarang biarawati penjaga yang mengawasi mereka dengan sesuka hati memukul jika mereka abai dalam pekerjaannya. John sempat menentang atas apa yang dilakukan oleh kepala biarawati kepada para pasien. Menurut John, ini lebih kepada tempat tahanan bagi para penjahat, bukan sebagai tempat binaan untuk para wanita. Namun dengan lantang, kepala biarawati pun terang-terangan kalau biara ini memang bukan sekedar menampung para wanita itu. Dia sengaja mempekerjakan mereka dan memperlakukan mereka dengan kasar, karena apa yang dilakukannya sekarang pernah dialami juga saat dia berada di biara Vatikan, di mana dia pun diperlakukan sama seperti mereka. Mungkin Thomas dan John tidak akan tahu bagaimana para oknum di Vatikan memperlakukan mereka pada saat itu. Tepat pada jam 3 pagi, John terbangun karena dia sempat mendengar seperti ada suara dari anak kecil tertawa sedang bermain. Padahal jelas-jelas tidak ada satupun anak kecil yang tinggal di sana. Ini salah satu keanehan yang John rasakan pada malam itu. Di malam kedua, John kembali keluar kamar karena dia masih penasaran dengan apa yang terjadi pada malam kemarin. Dan kini dia benar-benar melihat beberapa anak kecil sedang bermain memainkan mainannya. Namun dia dikejutkan dengan keberadaan sesosok anak kecil. Every time I close my eyes, I'm afraid I'm going to see that little girl again. Something going on in this house. Dan gangguan itu kini semakin nyata. Suara dari anak kecil tertawa semakin jelas terdengar oleh John.
Seiring berjalannya waktu, Thomas sendiri mulai merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Keberadaan tempat ibadah yang seharusnya membuat dia tenang dan lebih dekat dengan Tuhan, tapi yang dia rasakan justru hanyalah sebuah kegelisahan dan juga rasa ketakutan. Tak lama setelah itu, akhirnya Thomas dan juga John pun melihat fenomena tersebut, di mana patung Bunda Maria yang meneteskan air mata darah. Thomas mencoba untuk memeriksa darah yang keluar dari patung Bunda Maria. Ditemukan bahwa itu adalah darah manusia dan bergolongan darah O negatif. Thomas memastikan kalau darah tersebut adalah darah wanita yang sedang hamil. Untuk mencari kebenarannya, mereka harus memeriksa satu persatu wanita yang ada di biara ini, termasuk kepada para biarawati. Dari hasil pemeriksaan itu, tidak ada satupun orang di sana yang mempunyai darah golongan O negatif. Tapi ada salah satu suster yang mengaku kalau dirinya lah yang mengirimkan surat anonim dan beberapa foto kepada Vatikan. Di sini dia meminta kepada John untuk jangan merekam wajahnya. Kepala biarawati sendiri sebenarnya tahu soal kejadian patung Bunda Maria meneteskan air mata darah. Tapi dia meminta kepada para suster di sana untuk merahasiakannya. Namun dengan kejadian itu, suster merasa kejadian ini aneh dan dia merasa ada yang tidak benar dengan biara ini. Sampai akhirnya suster tahu kalau ada rahasia yang disembunyikan oleh kepala biarawati. Ada sebuah ruangan bawah tanah dan di sana terdapati ada gadis yang terkurung. Para suster sangat dilarang untuk masuk ke sana dan si gadis itu bernama Kathleen O'Brien. Thomas bersama John langsung mendatangi kembali kepala biarawati, menanyakan soal ada seorang gadis yang terkurung di ruangan bawah tanah. Kepala biarawati memang mengakui adanya seorang gadis di sana. Namun bukan tanpa alasan dia mengurung si gadis. Karena Kathleen mengalami gangguan mental yang sangat membahayakan jika dilepaskan. Thomas tetap memaksa harus melihat Kathleen di sana. Dia cukup terkejut melihat keadaan Kathleen yang sudah dirantai dan perutnya terlihat seperti sedang mengandung. Saat Thomas mencoba mendekati dan mengajak Kathleen berbicara, wajah Kathleen seperti ketakutan dan menuju ke pojokan ruangan sambil dia berkata kalau mereka kesepian, tidak mempunyai ibu. Jelas-jelas di pojokan itu tidak ada siapa-siapa. Thomas meminta kepada suster untuk mengevakuasi Kathleen dari sana. Seharusnya Kathleen dirawat, tidak dibiarkan seperti ini. Dengan sangat terpaksa, kepala biarawati memberikan kunci untuk suster membuka rantai itu. Saat suster membawa Kathleen keluar dari sana, tiba-tiba dia menyerang balik kepada suster. Inilah alasan kenapa kepala biarawati mengurung Kathleen, pergerakannya yang tidak bisa ditebak. Tidak menyurutkan Thomas untuk tetap melakukan investigasinya, karena dia merasa Kathleen adalah kunci dari keanehan yang terjadi di biara. Secara perlahan Thomas kembali memulai pendekatan kepada Kathleen. Kathleen mengaku kalau dirinya kerasukan. Ketika dia menyerang orang lain, sebenarnya itu di luar kendalinya. Ada sesosok lain yang mengendalikan dirinya. Tapi yang jelas Kathleen sendiri ingin terbebas dari jeratan si iblis dan bisa keluar dari sini. Dia memohon kepada Thomas untuk bisa membantu dirinya. Thomas dengan mudahnya percaya apa yang dikatakan oleh Kathleen. Dia berjanji akan membantu Kathleen. Untuk meyakinkan itu, Thomas mengajak Kathleen berdoa bersama. Karena sesungguhnya iblis tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Namun baru saja dimulai, justru suster yang lain malah tiba-tiba berteriak kesakitan. Thomas tidak sadar kalau sebenarnya itu adalah ulah dari Kathleen. Di malam berikutnya, John menjadi rutin untuk keluar kamar pada jam 3 pagi, hanya untuk mendengar dari suara anak kecil bermain. John dikejutkan tiba-tiba muncul seorang suster membawa lentera. Tapi anehnya suster itu dalam keadaan sedang mengandung. Pada malam itu membuat John semakin tidak tenang. Dia keluar memberanikan diri untuk merekam kembali keadaan di luar sana. Dan kini keanehan terjadi kembali di mana patung-patung Bunda Maria semuanya hancur secara tiba-tiba. Ternyata Thomas pun melihat kejadian tersebut, meminta kepada John mengambil kamera untuk merekam kembali. Di dekat tangga, John melihat sesosok penampakan seorang gadis kecil di sana. Dengan perasaan takut, John bersama Thomas terus mengikutinya. Namun tiba-tiba saja anak itu menghilang.
Penampakan sesosok anak gadis mengarahkan mereka berdua menuju ke sebuah ruangan bawah tanah. John mulai mendengar banyak suara anak-anak. Dan tibalah mereka di sebuah ruangan lain yang baru mereka temukan. Thomas menemukan banyak sesajen dan tulang belulang hewan. Dan terdapati beberapa simbol aneh yang sengaja dipajang di sana. Seperti yang Thomas takutkan sebelumnya. Dan faktanya memang di biara ini ada praktek-praktek ritual untuk sesembahan kepada iblis. Thomas memanggil kepala biarawati dan menunjukkan ruangan yang baru tadi mereka temukan. Anehnya, saat Thomas kembali bersama kepala biarawati, tempat itu menjadi kosong dan tidak ada apa-apa di sana. Sampai-sampai kepala biarawati menganggap Thomas sedang bercanda kepada dirinya. Tak lama terdengar suara seorang wanita berteriak. Thomas langsung mengira itu adalah Kathleen. Dan memang benar, terlihat Kathleen mencoba menyerang kepada dirinya sendiri. Thomas mencoba untuk mencegahnya. Namun tiba-tiba pintu kamar yang tertutup dan terkunci sendiri. Thomas terkurung bersama Kathleen di dalam kamar itu. Tapi untung saja semuanya masih bisa terkendalikan. Thomas sempat memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Kathleen. Dokter merasa aneh. Dari hasil pemeriksaan, Kathleen memang positif hamil. Bahkan sebentar lagi Kathleen akan melahirkan. Namun anehnya kondisi keadaan Kathleen sekarang masih perawan. Dokter sendiri baru menemukan kasus yang seperti ini. Tugas mereka sebisa mungkin untuk menjaga Kathleen agar tidak lagi berontak dan menyerang dirinya sendiri. Terutama agar kesehatan bayinya tetap terjaga. Thomas sempat meminta agar Kathleen dirawat di rumah sakit, tapi pihak dari biara sendiri tidak mengizinkan dan dokter menghargai keputusan tersebut. Thomas mendesak agar kepala biarawati mengakui praktek terselubung yang dilakukan oleh kepala biarawati. Dari beberapa kejadian, Thomas sebenarnya sudah mulai curiga kepada dirinya. Dia juga mendesak agar Kathleen dibawa ke rumah sakit. Karena kalau tidak ditangani secara medis, kemungkinannya hanya ada dua. Bayinya yang selamat atau Kathleen yang akan mati. Namun kepala biarawati tetap tidak mengizinkan Thomas membawa Kathleen ke rumah sakit. Thomas kembali kepada Kathleen, menjaga dan merawat keadaan Kathleen di sana. Ketika Thomas bertanya soal keanehan yang terjadi kepada patung Bunda Maria, tiba-tiba sesuatu terjadi. Iblis yang ada di dalam tubuh Kathleen menjadi marah. Tubuh Kathleen melayang dengan sendirinya. Ruangan di kamar mulai berguncang hebat. Salib-salib yang ada di kamar pun semuanya menjadi terbalik. Lalu terlihat Kathleen sudah mulai bertingkah aneh. Dari interaksi antara dia dengan Kathleen yang ternyata Kathleen dirasuki oleh arwah gentayangan anak kecil. Di sini Thomas mendapatkan informasi tentang siapa Thomas yang sebenarnya. Thomas sendiri sebenarnya adalah anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Namun Thomas beruntung masih hidup sampai dengan sekarang. Berbeda dengan teman sebayanya yang kurang beruntung hingga mereka tewas. Dan arwah yang merasuki Kathleen mengenali Thomas. Dari Kathleen lah akhirnya semua terbongkar. Kalau kepala biarawati adalah orang yang melakukan kekejian itu. Dia mengambil semua bayi dari para tahanan biara. Belum diketahui apa maksud kepala biarawati mengambil bayi-bayinya. Thomas lalu mendatangi kepala biarawati, menanyakan soal keberadaan anak-anak itu ada di mana. Kepala biarawati mengaku mengirim semua bayi-bayi yang terlahir ke panti asuhan. Dan semuanya sudah terdata oleh pihak biara. Tapi nyatanya dokumen itu bohong. Semua itu hanya manipulasi data saja, agar kejahatannya tidak diketahui. Kepala biarawati sudah tidak bisa mengelak lagi karena Thomas sendiri yang datang ke tempat penerimaan adopsi dan semua dokumennya palsu. Kepala biarawati pun akhirnya mengaku kalau dia memang sengaja menjualnya karena demi untuk kebutuhan biara dan agar biara ini terus berjalan. Kepala biarawati sendiri sudah tidak peduli jika kasus ini dilaporkan kepada Uskup Vatikan. Sementara tak lama datang suster memberitahukan kalau Kathleen sepertinya akan melahirkan. Para suster menyiapkan semua alat-alat untuk melakukan persalinan. Tak lama setelah proses persalinan ternyata memang benar bayinya selamat, namun sayang Kathleen harus tewas setelah dia melahirkan bayinya. Dia kembali untuk melihat bayinya, namun bayi itu sudah menghilang dibawa oleh kepala biarawati. John dan Thomas mencari kemana dia membawa bayinya.
mereka juga melihat sesosok penampakan anak kecil berlarian. Seperti sebuah petunjuk bagi mereka untuk terus mengikuti kemana arwah itu pergi. Mereka dibawa kembali ke ruangan bawah tanah, di mana di sana kita melihat beberapa suster yang sudah tewas. Di balik reruntuhan, Thomas menemukan sebuah jalan sempit untuk menuju ke ruangan lainnya. Ruangan yang sesak dan tidak ada sama sekali penerangan, terkecuali lampu flash yang mereka bawa dari kamera. Dan itu juga sudah mulai hampir mati. This bulb's about to go. Tak pernah mereka duga justru di sana mereka menemukan banyak tulang belulang manusia. Mereka terus masuk ke lebih dalam untuk mencari tahu apa sebenarnya tempat ini. Sebuah terowongan yang di mana di sana banyak jalur untuk mereka lintasi, tanpa tahu arah kemana mereka akan pergi. Sementara itu John mulai merasa sesak napas, ketakutan, panik, dan sudah tidak bisa lagi berpikir. Thomas berusaha untuk menenangkan John. Dia meyakinkan kepada John bahwa mereka bisa selamat keluar dari sini. Walaupun sebenarnya John sendiri pesimis bisa selamat. Tak jauh dari sana, mereka menemukan barang-barang bekas praktek pemujaan. Sepintas John melihat seperti ada sekelebatan hitam yang lewat di belakang Thomas. Terlihat itu seperti seorang suster. Dan tiba-tiba ada sosok lain yang menyerang John. John berlari untuk menghindar sampai mereka tak sadar sudah terpisahkan. John berusaha untuk mencari Thomas kembali, namun anehnya mereka seperti terhalang oleh sesuatu, walaupun mereka mendengar panggilan mereka masing-masing. Tak lama kemudian, sesosok itu menyerang kembali ke mereka. Tersisa kini tinggal hanya kameranya saja yang terus merekam. Setelah semua terjadi kepada John, Thomas menemukan John, namun dengan keadaannya yang sudah terluka parah. Melihat keadaan Thomas yang tidak mungkin bisa terselamatkan, John sendiri akhirnya pasrah dengan keadaan. Sekuat tenaga yang tersisa, dia berusaha untuk terus bergerak mencari jalan keluar. Sampai di persimpangan gua, dia melihat kepala Berawati sedang menggendong bayinya. John mengejarnya sambil membacakan doa-doa pengusiran iblis. Dan akhirnya di sana dia menemukan tempat ritual pemujaan. Terungkaplah fakta bahwa kepala Berawati membawa bayi-bayi itu untuk dijadikan sesembahan kepada iblis. Tapi sayang Thomas terlambat, bayi itu sudah menghilang. Tak lama muncul kepala Berawati yang kini dia dirasuki iblis dan menyerang kepada Thomas. Beberapa minggu kemudian, John dan Thomas ditemukan tewas di dalam gua. Hanya menyisakan kamera dan hasil rekaman dari investigasi yang mereka lakukan. Ini salah satu contoh dan kita bisa belajar bahwa kejahatan berkedok agama sangat berbahaya guys. Sesuatu yang jahat kalau dibungkus dengan agama akan terkesan baik. Jadi untuk kita semua, berlatar agama apapun, jika menemukan sesuatu yang kurang berkenan dalam beragama, kembalikan semuanya kepada panduan yang diberikan Tuhan, yaitu kembali ke kitab suci masing-masing. Karena kitab suci dari Tuhan sebaik-baiknya petunjuk bagi manusia menuju kepada keselamatan.